Yang kami muliakan para wakil talqin yang bisa hadir pada saat ini, yang tidak bisa disebutkan satu persatu tanpa memberitahukan saya kepada mereka semua. Penyedia MOI Malakit Online Internasional, yang mulia Profesor Haji Priyatno, Bunda Kaya Suksmono, dan seluruh yang menyelenggarakan Manakib MOI ini senantiasa berkah semuanya segalanya selamanya. Bapak Profesor Kiai Haji Rahmat Hidayat Fikisti beserta Ibu Haja Musrifah yang berbahagia selaku pemangku manakib pada saat ini, senantiasa segala keperluan dan hajatnya Allah kabulkan. Allah berkahi segala apapun yang dilaksanakan dan dapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tak Amin. lupa saat ini saya online berbarengan dengan manakib Under the Sky di Madrasah Raudhah Jakarta Pusat. Jadi termasuk pemangku manakib pada saat ini keluarga besar Madrasah Raudhah Jakarta Pusat dan seluruh ikhwan wal akhwat yang sedang menyaksikan mendengar manakib pada saat ini. Senantiasa Allah berikan kemudahannya, kemurahannya, dan senantiasa kita mencapai hakikat kesucian jiwa. Amin. Ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Dikala kemarin hari Selasa ba'da sholat Isya, kami diperjalankan bersuhbah kepada Gunung Agung, bertemu dengan Pangersa Abah Aus. Saya beserta istri dan Pangersa Abah Aus hanya bertiga. Sesampai di sana beliau mengatakan, jangan lupa manakib di Masjid Istiqlal harus di bulan Januari. Baru saja berjalan manakib di Masjid Istiqlal. Maksudnya manakib di bulan Januari di lapangan Monas itu harus dilaksanakan. Padahal baru saja kita melaksanakan manakib di Masjid Istiqlal. Tanggal berapa Abah? Kata saya. Tanggal 1 Januari 2025. Tapi saya bertanya lagi kepada Abah, kalau tanggal 1 Januari semalam baru pesta kembang api, kemungkinan Ikhwan susah untuk masuk ke Jakarta. Ya sudah, manakib di Monas itu di bulan Januari memperingati hari kelahiran PPKN kedua, yaitu Abah Anom. Yang siokianya saya meminta pada bulan Januari untuk manakib yang kebetulan pemangku manakib pada saat ini yaitu Bapak Profesor Kiai Haji Rahmat Hidayat Isti, yaitu di Jogja. Lalu Abah katakan di Jogja pada ulang tahun Tandi saja bulan Februari. Itu Abah mengatakan di Jogja bulan Februari saja pada ulang tahun Tandi. Baik, Alhamdulillah. Masya baik Allah. kembali pada tanggal ulang tahun Tandi itu hari Kamis. Jadi paling tidak di Yogyakarta itu mengadakan hari Ahad, baik Ahad sebelum tanggal 13 ataupun Ahad setelah tanggal 13 yang tujuannya memperingati ulang tahun Tandi yang dilaksanakan oleh kita semua. Itu Abah dan acaranya luar biasa. Dan Abah mengatakan kepada kita, Allah menciptakan makhluk yang sekujur tubuhnya punya mata luar biasa. Dan dengan mata ini orang akan tergelincir. Walaupun makhluk ini tidak punya kaki, tidak punya tangan, tapi sangat berpengaruh besar untuk kehidupan manusia, kehidupan makhluk di jagat raya. Ternyata Abah mengatakan ini yang Abah berikan kepada 17 asesor yang datang
untuk menjadikan Usama di sini. Abah berikan, ternyata diperlihatkan kepada kami berdua, yaitu diambil dua amplop yang isinya ini buat Ajima sebanyak 238.000 rupiah. Dikasih tahu, ini ada gambar manusia surga, yaitu gambar Bung Karno dan Bung Hatta. Ini manusia surga. Belum kebagian, ini kebagian untuk namanya saya dan istri saya yang bukan asesor, kebagian untuk mendapatkan uang tersebut. Kata Abah, ini jangan diperjualbelikan tapi untuk azimah. Maka alhamdulillahilladzi fadolana ala kasir min ibadihi mu'minin. Abah memberikan itu. Tapi pesan yang tersembunyi yang Abah berikan kepada kita, janganlah manusia tergoda karena urusannya dengan namanya mata uang, rupiah, untuk kesenangannya, untuk kemauannya sendiri. Tapi digunakan sebagaimana mestinya agar semua berjalan dengan jalan yang lurus. Apalagi kita tahu sekarang ini. Abah jelas-jelas kemarin mengatakan dengan jalah liahnya, dengan apa yang dia katakan. Abah ingin menunjukkan bahwa semua ikhwan wal akhwat harus pakai bendera merah putih. Tujuannya apa? Untuk menghancurkan bendera-bendera partai-partai. Sampai seperti itu Abah mengatakannya. Abah mengatakan baru datang kemarin, minta dukungan. Ada partai lagi yang baru. Partai apa, Bah? Partai pesantren. Kata apa? Jangankan partai pesantren, partai Allah juga jangan sekali-kali dicoblos. Siapapun calonnya. Ada calon dari partai-partai, jangan dicoblos. Coblos semuanya saja, kata Abah. Sampai seperti itu. Yang harus dicoblos nantinya, kata Abah, hanya orang-orang yang mencalonkan diri bukan dari partai-partai seperti itu. Luar biasa Abah menyampaikan seperti itu. Saking luar biasa ya patriotisme daripada seorang guru muslim yang ingin negara ini menjadi negara yang baldatun, thayyibatun, warahmatullahi. Maka di sini pentingnya ikhwan. Dalam kitab Fadhailus Subur dikatakan dalam alif yang kedua, yaitu bermakna itiba. Ikut, ikut kepada siapa? Ikut kepada orang yang sudah ikut sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu luar biasa bagaimana kita ikut. Ikut itu bukan hanya melirik kiri kanan, bukan mendengar dari kanan ke kiri atau melihat ke belakang. Ikut itu tidak pakai apa-apa, pakai kacamata kuda. Apa yang dikerjakan guru kita, apa yang dimaklumatkan guru kita laksanakan sebagaimana mestinya. Jangan kita berhenti dikala kita tidak enak dengan maklumat yang ada dan tidak mau jalan dikala dikasih maklumat yang agak berat. Maka ini pentingnya seluruh ikhwan. Karena apa? Mengaji kepada guru sufi itu dibimbing bukan hanya tata bahasa lisan dan tulisannya, atau i'rabul lisan, atau tata bahasa daripada hatinya, atau i'rabul qalbu. Tapi bagaimana agar pintar membacanya juga, benar pengamalannya, karena hati merupakan pusat komando. Maka guru mengajarkan kepada kita betul-betul luar biasa. Bagaimana nanti ikhwan wal akhwat semuanya, khususnya kita. Banyak yang bertujuan bertorikoh qadiriyah naqsyabandiyah. Itu berbeda-beda. Karena apa? Tujuannya masuk TKN, torikoh qadiriyah naqsyabandiyah Mansuriyah Sinara TPK itu berbeda-beda jalan. Berbeda-beda tujuan. Maka Abah Jagat dari Abah Aos mengatakan diklasifikasikan bahwa perjalanan Torekoh ini lebih cepat dari kata suara, lebih cepat dari kata cahaya, tapi langsung ke hadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-abid sayarun ilal jannah, wa zakir tayyarun ilal kurbah.
Seorang ahli ibadah berjalan menuju surga, tapi seorang ahli zikir yang senantiasa hatinya tenggelam dalam lautan ingat kepada Allah, dalam setiap tindak tanduknya ingat kepada Allah, maka itu melesat ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, terbang kurbah toyaro dengan dua sayap yang Allah berikan kepada seluruh ahli silsilah thariqah qadiriyah naqsyabandiyah ma'asiriyah yazid narasa PPKN sampai kepada kita. Maka perjalanan yang tanpa suara dan tidak terdengar dengan namanya cahaya lebih cepat seperti itu, maka ikhwan wal akhwat pun diklasifikasikan oleh guru kita. Maka hati-hati, karena kita jalan itu terbang. Penerbangan itu ada caranya. Penerbangan itu ada namanya harganya. Penerbangan itu perlu riyadhah, perlu rabithah. Yang tujuannya apa? Supaya semua ikhwan pasti akan finish sampai ke hadapan Allah. Cuman berbeda-beda tujuan. Maka Abah Jagat menjelaskan bahwasannya perjalanan seorang murid yang pertama adalah ekonomi bisnis. Apa itu ekonomi bisnis? Penerbangannya banyak ikhwan masuk toriko, banyak ikhwan belajar zikir kalimat tauhid, banyak ikhwan dekat kepada Syekh Mursyidnya. Tujuannya satu, ingin usahanya lancar, ingin mendapat jodoh, ingin mendapatkan rumahnya laku, ataupun segalanya, ataupun mendapatkan ilmu. Itu tidak salah. Itu mendapatkan hikmah dari Allah. Itu tidak salah. Karena apa? Tujuan la ilaha illallah miftahul ghaib la ilaha illallah. Jadi kuncinya goib itu adalah kalimat la ilaha illallah. Maka tidak salah ada ikhwan kelas ekonomi bisnis seperti itu, tidak salah. Karena mereka tujuannya mengharap pertama rezekinya nambah, suaminya yang kabur balik lagi, yang belum punya jodoh mendapatkan jodohnya. Itu wajar, tapi itu kelas namanya bahwa saya kelas pemula, awam, kelas awam. Karena tujuannya mendapatkan sesuatu. Miftahul Ghaib itu yang saya katakan bukan hanya melihat sesuatu yang tidak terlihat oleh mata lain, tapi miftahul ghaib itu rezeki yang Allah berikan itu ghaib, jodoh yang Allah berikan itu ghaib, dan semuanya yang diberikan tanpa kita ketahui seketika itu adalah sesuatu yang ghaib, termasuk dengan namanya umur usia kita tidak tahu kapan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu miftahul ghaib. Tidak salah ikhwan yang maunya seperti itu. Maka banyak yang ikut maklumah, tidak ada yang ikut maklumah. Itu terserah. Karena tujuannya, saya mah zikir, yang penting ikut guru saya, tidak perlu macam-macam. Yang penting saya bisa kerjaan gampang, jodoh dapat. Itu seperti itu. Dan kemudian kelas yang kedua yang Abah Aus sampaikan kepada Abah Jagat yang sering kita kutip adalah kelas bisnis eksekutif. Apa itu kelas bisnis eksekutif? Mereka bisnis eksekutif itu mereka melakukan masuk dalam rombongan Torikoh Qadiriyah Naqsyabandiyah Mansuriyah Sinarasa, tujuannya cuma satu, yaitu mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan bahwasannya miftahul jannah la ilaha illallah, miftahul jannah la ilaha illallah. Kunci surga hanya dengan kalimat la ilaha illallah. Siapa yang sudah ditalkinkan zikir dari Syekh Mursyid, walaupun dari lisan para wakil talkin, hakikatnya dari Syekh Mursyid, mereka sudah mendapatkan tiga surga. Surga raga, surga nyawa, dan surga rasa. Jannatul ma'wa, jannatul na'im, jannatul firdaus. Tinggal kita memfungsikannya itu. Bagaimana raga itu difungsikan untuk berzikir kepada Allah.
agar bulu, kulit, daging, tulang, sumsum, darah, urat kita teraliri cahaya la ilaha illallah. Begitulah kalbu kita yang Allah berikan surga nyawa kita dengan kalimatnya Allah. Bagaimana kalimat itu bisa mendarah daging dalam dentakan, nafas dan jantung kita. Begitu pula dari aplikasinya kita dapat melakukan dengan rasa itu. Maka sekarang ini banyak ikhwan, khususnya diri saya sendiri, belum bisa bagaimana mendayakan rasa itu supaya satu frekuensi dengan guru kita. Kalau hal-hal yang tidak baik, tolong kalau ikhwan semua, jangan di-share. Tidak baik untuk diri kita, tidak baik untuk syekh kita. Jadi ada parameternya agar tidak sembarangan seseorang menyampaikan hal-hal yang memang bukan dari Syekh Mursid. Tidak salah mereka bertorikoh ingin mendapatkan surga. Karena surga tujuannya adalah untuk orang-orang yang ahli ibadah. Maka sesungguhnya mereka di dalam golongan bisnis eksekutif itu termasuk golongan yang dikatakan khawas khusus. Khususnya apa? Mereka berzikir tidak minta apa-apa selain minta surga Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita tenang, senang, menyenangkan orang lain, tidak menyusahkan orang lain. Itulah surga Allah berikan, maka Allah akan berikan surga kelak di yaumil qiyamah. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah first class. Kelas yang luar biasa, kalau bahasa VVIP. Itu diberikan kepada orang yang bertorikoh qadiriyah naqsyabandiyah ma'asiriyah merasa tiada lain. Mereka hanya ikut kepada gurunya. Ikut supaya apa? Diwusulkan ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kun ma'allah wa ilam takun ma'allah fakun ma'aman kana ma'allah fa innahu yusiluka ilallah. Dekatlah kamu dengan Allah, carilah Allah, kejarlah Allah. Kalau kamu tidak bisa dekat, tidak bisa kejar Allah, dekatlah orangnya sudah dapat mengejar Allah tersebut. Maka orang tersebut, Syekh Mursyid tersebut yang mengusulkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan step by step kita menuju ke arah yang memang kita hanya ikut kepada guru kita, tujuannya untuk dapat diusulkan kepada Allah dan kita dapat bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum nafas kita keluar daripada jasad kita, kita kembali ke hadapan Allah. Allah ma'rifatkan kita sesungguhnya ma'rifat raga dan nyawa dan rasa kita bisa bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah berkahi semuanya, segalanya, selamanya, dan senantiasa seluruh pemangku manakib Allah berikan kajembaran rahmannya dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ki Haji Triwayu SAG, Wakil Talqin dari Jakarta atas hikmah ilmiahnya. Allahumma sholli ala nabiyil hasimi Muhammad wa ala alihi وسلم تسليما اللهم صل على النبي الهاشمي محمد وعلى